Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Renata dari Prodi STR Gizi dan Dietetika dengan NIM P071311255057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat dengan judul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Dalam makalah saya telah membahas tentang yang pertama, konsep dasar wawasan Nusantara, yang kedua, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang keempat, tantangan dan peluang wawasan Nusantara di era globalisasi. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara mencakup yang pertama, wawasan tentang wilayah, memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah. Yang kedua, wawasan tentang manusia, memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Yang ketiga, wawasan tata nilai, memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi dan moral bangsa. Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Pasifik dan Hindia, sehingga memiliki posisi strategis dalam perdagangan dan pelayaran internasional. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan beragam, meliputi daratan dan lautan, yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut, yang menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi dan politik luar negeri. Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan Asia Tenggara dan sekitarnya, sehingga perlu meningkatkan kerjasama regional untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran. Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam hubungan internasional untuk meningkatkan pengaruh dan kepentingan nasional. Sebagai geopolitik, wawasan Nusantara menjadi landasan dalam merumuskan strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Hal ini mencakup yang pertama, pembangunan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang kedua, pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan nasional dari berbagai ancaman. Yang ketiga, hubungan nasional, menjalin kerjasama dengan negara lain berdasarkan prinsip saling menghormati dan menguntungkan. Geopolitik, ilmu tentang pengaruh faktor geografis terhadap kekuatan negara. Ini mencakup lokasi, iklim, sumber daya alam, dan populasi. Implementasi dalam geopolitik, wawasan Nusantara menjadi dasar bagi pengembangan strategis nasional, termasuk dalam bidang pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Landasan perencanaan menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional di berbagai bidang. Pengambilan keputusan mempengaruhi pengambilan keputusan politik dan kebijakan luar negeri. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Implementasi dalam bidang politik, sistem pemilu yang adil dan demokratis untuk memilih pemimpin yang amanah. Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Menjalin hubungan baik dengan negara lain berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagai kekayaan, sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Yang kedua, implementasi dalam bidang ekonomi, pemerataan pembangunan,
pembangunan ekonomi merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan, pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Pengembangan industri nasional, mendorong pengembangan industri nasional yang berdaya saing di pasar global, koperasi dan UMKM, memberdayakan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, implementasi dalam bidang sosial budaya, melestarikan dan mengembangkan keanekaragaman budaya daerah sebagai kekayaan nasional, mendorong pendidikan yang menghargai perbedaan dan keragaman budaya, membangun dialog dan kerjasama antarumat beragama untuk menciptakan kerukunan dan toleransi, mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional untuk meningkatkan citra positif bangsa. Keempat, implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan, melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan negara, meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan untuk mencegah penyelundupan imigrasi ilegal dan kegiatan ilegal lainnya, membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif dan responsif untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana alam, menjalin kerjasama dengan negara lain dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk mengatasi ancaman transnasional. Kelima, implementasi dalam bidang hukum, menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, perlindungan HAM, menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai bagian dari nilai-nilai universal, memberantas korupsi secara sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menyelesaikan sengketa secara damai melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era globalisasi yaitu: yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi; yang kedua, masyarakat globalisasi dan pengaruh budaya asing; yang ketiga, kesenjangan ekonomi dan pembangunan; yang keempat, isu separatisme dan konflik horizontal. Peluang wawasan Nusantara di era globalisasi yaitu: yang pertama, memperkuat jati diri bangsa; yang kedua, menjadi landasan perencanaan; yang ketiga, mempengaruhi pengambilan keputusan; yang keempat, memperkuat integrasi nasional. Jadi apa sih kesimpulan dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi? Kesimpulannya yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah fondasi strategis yang esensial bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa. Ia bukan sekedar cara pandang, melainkan landasan operasional dalam mengelola keberagaman geografis, sosial, budaya Indonesia demi mencapai tujuan nasional. Sebagai geopolitik, wawasan Nusantara mengintegrasikan seluruh elemen bangsa dalam satu kesatuan wilayah dan identitas, menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan nasional, mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasional Indonesia, mendasari upaya pertahanan dan keamanan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman. Di era globalisasi, wawasan Nusantara menghadapi tantangan seperti infiltrasi budaya asing dan disparitas pembangunan. Namun ia juga membuka peluang untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi wawasan Nusantara yang berkelanjutan sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Dengan demikian, Indonesia dapat terus menjadi negara yang kuat, bersatu, berdaulat, dan mampu menghadapi dinamika global yang terus-menerus berubah. Saran yang telah saya paparkan dalam makalah saya yaitu: yang pertama, penguatan pemahaman dan sosialisasi; yang kedua, implementasi yang konsisten dan terpadu; yang ketiga, pengembangan wawasan Nusantara yang adaptif; yang keempat, peningkatan kesadaran bela negara.